YPC Jakarta kemarin, tahun 2019. Nah, dari teman-teman yang berbahagia dan teman-teman berbahagia yang mungkin bisa berada di Zoom ini ataupun yang sedang menonton siaran live IG di YPC Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul walaupun di media Zoom ini, tapi tak mengurangi rasa akrab kita daripada bertemu secara langsung. Acara ini merupakan acara Peace Talk dengan tema penguasaan diri sebagai jalan untuk berdamai dengan penguasaan diri sebagai jalan untuk berdamai dengan sesama. Nah, acaranya berikut acara yang akan susunan acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Head Regional YPC Jabodetabek yaitu Alfaizah Permadi atau biasa dipanggil dengan Ica. Kemudian pembacaan doa, kemudian pemaparan materi oleh Kang I dan Kang Yunus dan akan dimoderatori oleh sahabat kita, sobat kita Markus Laba. Kemudian ada sesi tanya jawab dan penutup. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ica Alfaizah Permadi. Sambutannya disilahkan. Ya, terima kasih Rauf. Salam Shalom semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom atau yang sedang menyaksikan via Instagram. Terima kasih buat narasumber Kang Ayi dan Kak Ayun, juga moderatornya Kak Markus yang sudah bersedia untuk hadir dalam Pisto kali ini. Kiranya Pisto kali ini boleh menjadi sarana untuk kita semakin memahami mengenai penguasaan diri untuk sebagai jalan untuk berdamai dengan sesama. Terima kasih juga teman-teman buat yang sudah berpartisipasi membagikan acara ini kepada teman-teman yang lainnya sehingga juga teman-teman yang lain bisa menonton. Dan semoga acara ini boleh lancar. Saya kembalikan kepada Rauf. Silakan. Terima kasih sambutannya Ica. Selanjutnya pembacaan doa. Apakah di sini ada yang berkenan untuk mewakili membacakan doa? Oke, aku akan tunjuk kepada Kak Ongki. Apakah Kak Ongki bisa membantu saya untuk membacakan doa? Halo Kak Ongki. Halo. Halo. Suara saya kedengaran? Jelas. Ya. Terdengar jelas. Ya. Koneksi agak sedikit terganggu ya. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami mengucap syukur boleh bersama dengan rekan-rekan YIPC Regional Indonesia sedang menyelenggarakan belajar bersama di dalam via Zoom ini. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat, pemahaman yang baru bagi kami sehingga kami semakin mengenal cara untuk menguasai diri sendiri sehingga kami mampu menerapkan teori-teori yang disampaikan kepada kami. Inilah doa kami serahkan keberlangsungan acara ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ongki atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Kang Ai dan kemudian akan disambung oleh Mbak Ayun yang akan dimoderatori oleh sahabat kita, sobat kita yang kece dan badai, Kak Markus. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat sehat, selamat bahagia untuk kita semua. Terima kasih saya dipercayakan untuk menjadi moderator dalam acara Peace Talk
dengan tema penguasaan diri sebagai jalan untuk berdamai dengan sesama. Sebelumnya panitia, apakah ada pembacaan kurikulum vitae dari narasumber atau langsung? Langsung aja, oke. Ya. Untuk para narasumber, Kang Ai, saya sebutnya Kang atau Kang Ai apa Kang Yunus? Kang Ai boleh. Oh, Kang Ai ya. Terus untuk Mbak Kurota, manggilnya Mbak Kurota atau Ayun, biasanya sih Ayun aja. Ayun ya, oke. Semoga Mbak Ayun mengayunkan kita dalam tema yang dahsyat ini. Terima kasih untuk para narasumber. Setiap narasumber akan diberi waktu masing-masing 45 menit dalam memaparkan presentasi dengan tema penguasaan diri sebagai jalan untuk berdamai dengan sesama. Oke, untuk mempercepat waktu kita karena kita mulai juga agak telat. Jadi saya persilakan Kang Ai untuk terlebih dahulu memaparkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace salam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap muka di ruang virtual ini untuk sama-sama melaksanakan, saya lupa lagi nama acaranya, apa kajian atau apa ya, ngobrol bersama YIPC yang ini diselenggarakan oleh YIPC Jakarta. Luar biasa, saya belum pernah ke Jakarta untuk urusan YIPC sebetulnya ya. Kalau ke Jogja atau ke Bandung, apalagi ke Bandung ya, di Bandung sering, ke Jogja atau ke Medan pernah. Tapi kalau ke Jakarta belum nih, keburu pandemi ya, keburu pandemi. Tapi secara virtual ini ya memang yang normalnya sekarang seperti ini. Kalau datang saya ke Jakarta itu tidak normal gitu ya. Ini saya sangat senang juga bisa bersilaturahim semua dengan teman-teman YIPC. Di sini ada banyak. Oh, ada Kiai Rahmat Al-Barawi ini. Wah, ini harusnya jadi narasumber itu Kiai Rahmat ini. Saya ya hanya ini aja. Dan alhamdulillah saya harus bersyukur karena didampingi Mbak Kurota Ayuni. Kalau seandainya saya kurang mendalam, karena ini bahasanya lumayan apa, kalau menurut saya sih bisa psikologis, bisa filosofis, juga bisa kajian tafsir ya, bisa kajian tafsir. Saya nggak tahu perspektif apa, tapi pokoknya mah yang penting ngobrol aja ya, nanti ditambahin. Dan tidak akan lama-lama lah gitu ya, karena ini Zoom yang kedua tadi pagi sampai zuhur tadi sudah urusan kampus, tadi itu menguji ujian komprehensif lumayan agak lama juga. Jadi takut dehidrasi gitu ya, jadi saya sebentar aja. Mungkin saya sambil share screen aja ya dengan ada PowerPoint. Saya suka pakai PowerPoint, kalau tidak pakai PowerPoint saya tidak punya power dan tidak punya poin itu. Tapi saya belum bisa ini, belum bisa share screen ini. Tolong diizinkan untuk apa? Bisa share screen. Untuk Saudari Ica, tolong bisa share screen sebagai. Mohon juga jika suaranya agak, kalau bahasa Sundanya memareuh, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya mareuh itu ya. Kalau masih flu atau batuk itu ya gitu suaranya. Kadang Sudah bisa, Kang. Oke, baik. Oke, sudah. Penguasaan diri sebagai jalan untuk berdamai dengan sesama. Ini dengan sesamanya juga sangat umum, tapi saya akan lebih memfokuskan dengan kata diri gitu ya. Diri itu apa sih sebetulnya? Saya berharap sebetulnya nanti ada
termasuk dari Markus atau Rauf, nah nambah dari sisi filsafat ya. Kalau Rauf mungkin filsafat, para filosof muslim berbicara tentang diri gimana, atau Markus mungkin ya gimana perbincangan diri itu di dalam filsafat mungkin sangat berbeda. Nah, kenapa diri atau ini perlu dipahami dulu, karena kalau kita mau menguasai sesuatu, kita harus mengenali sesuatu itu gitu. Kalau kita mau menguasai diri, maka kita harus mengetahui diri itu apa. Nah, kalau di dalam Islam ini, yang saya pahami itu disebut dengan nafs gitu ya. Atau bisa juga diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu jiwa. Atau kalau dalam bahasa Sanskerta itu sukma gitu ya. Nah, kita harus mengetahui nafs ini, mengetahui jiwa ini, maka dengan cara itu kita bisa menguasai diri, dan juga bahkan kalau dalam sebuah riwayat, ini bukan hadis dari Rasul, tapi suatu riwayat bahwa dengan mengenali diri kita sendiri, bisa mengenali Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, mengenali jiwanya, mengenali nafs, mengenali sukmanya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah, Tuhan itu kan zat yang kalau dalam Islam itu ada 99 nama ya. Sifat-sifatnya itu tercover di dalam nama itu. Di antaranya Maha Kasih, Maha Cinta Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengemaaf, Maha Pengampun, Maha Mengetahui, Maha Pemberi Rizki, Maha banyak lah gitu. Nah, maka untuk menginternalisasi nilai-nilai kedamaian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenali dan menguasai nafs kita, jiwa kita. Nah, tetapi kalau di dalam struktur manusia, nafs ini atau jiwa ini atau diri itu di mana sih sebetulnya? Gitu. Nah ini kalau jadi kalau digambarkan, maka struktur manusia itu sebetulnya terdiri dari 3. Yang saya peroleh misalnya dari beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama berbentuk jasad atau badan ya, atau juga dalam bahasa Sanskerta raga ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya body tentu saja. Jasad itu bahasa Arab, nah, bahasa ininya tubuh gitu ya. Yang itu bersifat fisik. Yang fisik ini diciptakan dari tanah dan kemudian dia akan kembali ke tanah gitu ya. Sehingga fisik ini adalah bagian yang tampak jelas, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dinikmati, juga bisa bisa diperbaiki gitu ya, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, bisa dikurangi. Kalau terlalu gemuk kan berarti harus diet gitu ya. Kemudian kalau pingin putih kan berarti harus harus beli pemutih biasanya. Kalau ingin glowing kan, nah itu ada resep-resepnya dari orang Korea gitu ya. Nah itu jasad sebetulnya yang bersifat fisik. Nah ini sayangnya manusia banyak yang konsentrasinya ke jasad. Padahal jasad ini bersifat tidak bersifat abadi ya, tapi bersifat sementara. Dia akan hancur, akan berubah. Mungkin waktu masih muda masih terlihat gagah secara fisik, terlihat lebih cantik, lebih menarik, tetapi seiring dengan waktu maka dia akan berubah. Lalu kemudian ada nafs. Nafs ini ya diartikan jiwa, diri, sukma atau soul ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan kata di dalam Al-Quran, nafs itu, jiwa itu sangat banyak sekali. Lebih banyak disebutkan dibandingkan kata jasad atau badan, atau juga kata ruh yang ketiga. Jadi nafs ini sebetulnya sesuatu yang, diri ini sesuatu yang sering kali dibicarakan di dalam Al-Quran.
Sehingga sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, kalau kita mau menguasai atau mau memperbaiki bagaimana caranya, maka tinggal digali sebetulnya di dalam Al-Quran tentang nafs ini. Kalau ruh, nafs ini konon, nafs ini atau jiwa atau diri ini muncul begitu jasad itu diciptakan oleh Allah gitu ya. Lalu kemudian kalau ruh, nah ini sebetulnya tidak banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Dan ini pengetahuan kita tentang ruh menurut Allah itu sangat sedikit sebetulnya. Banyak yang bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ruh ini begitu misterius, kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba bagaimana. Dan ini ruh ini yang berasal dari Allah. Dan ketika nanti meninggal, maka ruh ini akan kembali ke Tuhan gitu ya. Cuman nafs ini, berarti nafs ini dia antara jasad dengan ruh gitu ya. Dan nafs ini kalau di dalam, ini aja, di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan sebanyak 297 kali. Saya tidak tahu di dalam Injil ya, saya belum tidak menguasai ini. Mestinya nanti ada yang menyampaikan informasi tentang saya nggak tahu ya bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya dari nafs atau jiwa atau diri ini apa. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ada 297 kali, begitu banyak tentang diri ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam bentuk mufrad, mufrad itu singular, dalam bentuk singular itu tunggal, dalam bentuk tunggal ada 140 kali disebutkan. Dan lebih banyak dalam bentuk jama, jiwa-jiwa, ya. Jama itu plural ya, ganda gitu ya. Itu banyak, ada yang berbentuk nufus itu disebutkan 153 kali, dan anfus sebanyak 22 kali ya, sebanyak 2 kali. Sedangkan dalam bentuk kata kerja atau fi'il ada 2 kali ya. Jadi bagaimana sebetulnya kajian diri itu di dalam Al-Quran begitu menarik, begitu dinamis, dan ini juga menginspirasi berbagai ilmu ya. Di dalam psikologi, misalnya di dalam para filosof muslim itu terjadi perdebatan tentang apa yang disebut nafs ini, disebut diri ini. Tapi secara harfiah, misalnya Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, itu mengartikan nafs itu bisa nafas atau nyawa, tapi juga yang ini bisa juga dikatakan diri atau hakikat dirinya gitu ya. Jadi kalau makanya nafas, kehilangan nafas ya, itu ada kehilangan nyawa. Ada di dalam Al-Quran memang berarti nafs itu adalah nyawa ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, dalam ini adalah nyawa, akan mengalami kematian. Dalam hal artinya di sana adalah nyawa. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat yang banyak dari 287 kali disebutkan tentang diri di dalam Al-Quran itu lebih banyak ke terjemah hakikat dirinya, lebih banyak jiwa gitu ya. Orang yang terganggu jiwanya itu fisiknya bisa jadi dia bagus, tubuhnya bagus, dia badannya bagus, penampilannya bisa menarik, tetapi jiwanya mungkin belum tentu gitu ya. Nah, ini jadi ke Al-Quran ini, mohon maaf nih ya. Jadi hanya Al-Quran, nanti mudah-mudahan ditambahkan. Jadi menunjuk ke dalam diri manusia, misalnya nafs ini ada yang artinya totalitas manusia gitu ya. Baik secara jiwa maupun jasad. Ini di dalam Al-Maidah, ini ayat surat 32 misalnya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ar faka'annama qatalan nasa jami'an. Ini adalah ayat Al-Quran yang harus dihafal oleh para penggerak perdamaian gitu ya. Karena tidak ada alasan yang membenarkan di dalam Al-Quran seseorang itu untuk membunuh orang lain. Bahkan di sini ditegaskan bahwa orang yang membunuh seorang manusia saja, satu orang jiwa, itu sama dengan membunuh semua manusia di dunia ini. Banyak sekali kerusuhan, kehancuran, itu gara-gara menghilangkan nyawa seseorang.
Kemudian itu dari mana totalitas manusia, baik itu nafs, secara jiwa, diri maupun secara badannya. Kemudian apa yang bisa mengubah tabiat dan perilaku. Jadi kan ini di dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi yang diubahnya bukan tubuhnya, bukan fisiknya, tetapi jiwanya. Kalau manusia itu ingin berubah, katanya. Lalu nafas atau kehidupan atau nyawa, yaitu tadi ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian potensi kebaikan dan keburukan. Ini di dalam surat Asy-Syams ya, kalau nggak salah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, gitu ya. Nah, di sini bahkan begitu pentingnya kata diri atau nafs ini, Allah bahkan sampai bersumpah dengan menggunakan kata nafs. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu kan, ini Kiai Rahmat Al-Barawi ini bisa menambahkan nanti tentang aqsamul Quran, tentang sumpah-sumpah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah banyak menggunakan sumpah di dalam Al-Quran, dan ini biasanya kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluknya itu adalah pasti besar, dahsyat gitu ya. Besar, dahsyat, atau misteri gitu ya. Atau misteri atau memang penting gitu ya. Seperti wasyamsi waduhaha, demi matahari, wasamai watorik misalnya, demi langit gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Bersumpah juga dengan hari kiamat, hari akhir, la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, dan menariknya Allah di sini juga bersumpah dengan menggunakan kata nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafs, demi diri, demi jiwa yang dia ciptakan, yang dia perbaiki, ya. Nah, tetapi di sana, di dalam ayat surat Asy-Syams ini, setelah Allah bersumpah, maka Allah ternyata menyampaikan ada dua potensi gitu ya. Jiwa atau diri ini bisa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kemudian nafs atau jiwa ini nanti bisa berpotensi kebaikan, ada potensi positif, ada juga potensi negatif. Dia bisa baik, bisa buruk. Tergantung bagaimana kita kita menguasai nggak nafsnya. Orang yang tidak bisa menguasai nafs, tidak bisa mengendalikan, maka dia nafsnya itu akan cenderung kepada keburukan. Kalau nafsnya sudah buruk, maka dia tidak bisa baik dengan sesama gitu ya. Tetapi orang yang bisa menaklukkan atau nafsnya itu menaklukkan nanti apa yang bisa berpengaruh buruk terhadap jiwa itu, maka dia akan hidup baik. Bagi sebagian kalangan sufistik gitu ya, orang-orang tasawuf, maka nafs ini juga akan kembali ke Tuhan. Selain ruh, kalau ruh sudah jelas, dia ruh itu ditiupkan dari Tuhan, lalu dia ketika meninggal maka kembali ke Tuhan. Tapi jiwa ini dia akan kembali ke Tuhan, tetapi mungkin tidak langsung. Tergantung apakah jiwanya itu baik atau buruk, gitu ya. Kalau buruk nafsnya ini, maka akan susah kembali ke Tuhannya. Dia akan terus menggantung, gitu ya, menggantung dan karena masalahnya belum selesai dengan masalah duniawinya, gitu ya. Nah, bagi kalangan sufistik, maka supaya bisa bertemu dengan Tuhan, maka nafs atau dirinya inilah yang selalu dibersihkan. Nah, makanya nanti ada istilah tazkiyatun nafs gitu ya. Karena ini di dalam ayat surat Asy-Syams nanti ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Jadi orang yang akan berbahagia itu adalah orang yang bisa membersihkan jiwanya. Atau apa, kalau bahasa di dalam topik sekarang ini adalah pengendalian. Orang yang bisa mengendalikan jiwanya sehingga menjadi positif. Tetapi yang merugi itu adalah orang yang selalu mengotorinya, mengotori jiwa ini. Gitu ya. Kalau jiwanya kotor, tidak dibersihkan, maka dia akan rugi. Gitu ya. Nah, kalau nanti dalam konsep hari akhir, maka yang akan sulit kembalinya, gitu ya. Nah, orang yang sudah bersih, nah makanya kalau di dalam dunia tasawuf, orang yang sudah membersihkan jiwanya, nah itu nanti disebutnya dengan mukasyafah, dia terbuka sehingga begitu dekat sekali dirinya dengan Tuhannya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan riwayat tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia sudah mengenali dirinya, membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, gitu ya. Orang tidak mengenal Tuhannya karena memang dirinya, jiwanya itu memang kotor, gitu ya. Kemudian di sini ada aspek jasadi yang berpengaruh kepada nafs. Yang pertama itu nafsu syahwat. Misalnya, ini nafsu syahwat ini adalah biasanya biologis. Makan, misalnya makan, minum, kepuasan seksual, kecantikan, ketampanan. Itu semuanya adalah bersifat biologis yang hubungannya dengan jasadi, dengan tubuh, dengan badan. Tetapi dia kalau tidak bisa ditaklukkan, nafsu syahwat ini, dia akan mengotori jiwanya. Dia akan mengotori dirinya. Maka kalau sudah dikotori atau dipengaruhi atau dikuasai oleh nafsu syahwat, maka seseorang itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, di sini mungkin hayawaniyah gitu, seperti hewan gitu ya, sama. Jadi misalnya kalau makannya berlebihan gitu ya, dia selalu menginginkan sesuatu yang nikmat, lezat, tidak mempedulikan halal dan haramnya makan minum ini, maka itu sudah dikuasai oleh nafsu syahwat atau kepuasan seksual. Nah, ini yang saya harus beri catatan di sini, masalah seksual ini terutama kepada generasi muda ya, remaja, generasi muda yang memeriai PC gitu ya. Ini kan rata-rata mahasiswa. Ini kenapa? Karena masa remaja atau masa transisi itu sebelum dewasa itu biasanya itu adalah puncak dorongan seksualnya konon katanya tinggi. Makanya saya senang ada webinar tentang ya Tuhan, saya lupa lagi, sembuhkanlah aku dari pornografi. Siapa? Saya lupa lagi, YPC Jawa Timur atau mana yang mengadakan acara itu. Karena ini penting, kalau dia sudah nafsu syahwat ini menguasai jiwa, maka dia tidak akan bisa mengendalikan nafsunya. Jadi dia ya bisa susah sekali nanti dibedakan dengan hewan gitu ya. Dan banyak sekali kita melihat masalah-masalah misalnya di media sudah gawat sekali gitu ya masalah seksual ini. Dan ini betul-betul akan mengotori diri, mengotori jiwa gitu ya. Nah, kalau di dalam tradisi sufistik, tradisi tasawuf, makanya kalau jiwanya sudah dipengaruhi oleh nafsu syahwat, maka bisa tampaknya itu seperti binatang. Itu kan ada aura gitu ya. Ada aura itu, saya entah benar atau tidak karena saya bukan pengikut tarekat. Jadi tiap orang itu akan terlihatnya berbeda gitu ya. Tergantung dia sejauh mana nafsu syahwat itu mendominasi dia. Dan umat Islam sangat beruntung karena memiliki fasilitas ibadah saum Ramadan. Nah, ibadah saum Ramadan itu diantaranya adalah untuk mengendalikan masalah ini. Makan, minum, makan ya harus dikendalikan, minum,
Jangan sampai, saya nggak tahu nih, member Muslim YIPC apakah makan dan minumnya lebih sedikit atau lebih sederhana di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan yang lain, atau malah berlebihan gitu. Saya nggak tahu nih. Kadang-kadang karena gini, ada kesalahan umat Islam itu biasanya memang betul dari subuh sampai maghrib tidak makan dan minum, tapi setelahnya itu seperti balas dendam gitu ya. Jadi kalau biasanya makannya itu ya biasa saja, tidak banyak macam, tapi begitu buka puasa itu banyak sekali. Jadi bukannya mengurangi, bukan dikendalikan, tapi bertambah gitu. Nah ini juga memang pengaruh komodifikasi agama ya, bagaimana bulan puasa itu menjadi komoditas ya bagi produsen-produsen makanan, minuman, fashion dan lain-lain. Silakan lihat di Tanah Abang, kalau di Bandung di Pasar Baru atau di alun-alun, ini 10 hari terakhir itu adalah puncak dari umat yang terpengaruhi oleh nafsu untuk berbelanja kan begitu. Berbeda dengan Rasulullah, ini mungkin yang non muslim harus tahu ya bahwa Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Karena 10 hari terakhir bagi Rasulullah itu adalah puncak dari ibadah gitu ya, puncak dari ibadah, sehingga betul-betul meninggalkan urusan duniawi di dalam 10 hari terakhir ini Rasulullah. Dia membangunkan istri-istrinya untuk beribadah, dia selalu menambah kuantitas dan kualitas ibadah di malam dan di siang hari, mengurangi tidur, memperbanyak sodako, memperbanyak berbuat baik gitu ya. Tapi berbeda memang dengan kehidupan di zaman komodifikasi agama ini. Kemudian yang kedua, kalau tadi nafsu syahwat, yang kedua hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini mungkin tidak bersifat fisik gitu ya, tapi lebih bersifat karakter. Nah, inilah mungkin yang juga yang disebut dengan pengendalian diri tadi. Marah, misalnya sombong, bangga diri, malas, takut, terus apalagi gelisah, putus asa, bahkan hawa nafsu beragama seperti ingin puasa terus-menerus. Karena sahabat Rasulullah pernah ada yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya ini semangat sekali beribadah. Jadi saya akan terus puasa tiap hari, malamnya akan bangun untuk beribadah terus. Dan wah, kata Rasul, bahaya, kamu bisa masuk neraka kalau hidup kamu seperti itu. Kenapa? Karena jiwa kamu itu bukan jiwa nafs yang bersih, yang sesuai yang diinginkan di dalam ajaran Islam, tapi kamu sudah sudah dikuasai oleh hawa nafsu beragama gitu. Karena kan di dalam Islam harus seimbang antara hablum minallah, berhubungan beribadah kepada Allah, dan berhubungan atau tanggung jawab sosial dengan manusia, dengan keluarga gitu ya. Atau ingin sholat terus-menerus, atau ingin naik haji terus-menerus. Ini memang ada sebagian orang yang pinginnya itu tiap tahun ke haji gitu. Walaupun memang ada kenikmatan di sana, tetapi kan kenikmatan subjektif. Yang itu kalau Rasulullah tahu kan pasti akan menegur. Karena banyak sekali persoalan sosial yang harus diselesaikan dibandingkan tiap tahun harus naik ibadah haji. Dan ini jumlahnya sangat banyak ya. Hawa nafsu yang bisa mempengaruhi diri atau mengapain nafs ini. Egois, sombong. Karena sombong maka dia tidak bisa berteman dengan sesama. Oh, dia ternyata bukan levelnya dengan kita. Oh, bukan geng kita. Oh, dia tidak seagama dengan kita. Maka dengan cara itulah kemudian nafs atau jiwanya itu bisa terkotori gitu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 jenis nafsu biologi. Jadi yang pertama nafsul amaroh ya. Nafsu biologis yang mendorong manusia untuk melakukan pemenuhan kebutuhan biologisnya seperti yang tadi saya katakan. Jadi nafsu amaroh, jiwa kita itu jiwa amarah kalau memang sudah dikuasai oleh syahwat. Gitu ya. Tapi kemudian ada yang kedua yang lebih moderat, yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini bersifat netral, berpotensi ke arah positif dan negatif. Tetapi dia masih terpengaruhi oleh syahwatnya atau hawa nafsu. Jadi kalau jiwa kita masih dihinggapi dengan rasa sombong, rasa
egois, inginnya mendominasi orang lain, inginnya itu bertengkar. Nah, itu nafsul lawamah, tapi dia sudah terkotori gitu ya, terkotori. Tapi masih bisa diperbaiki. Nah, kalau nafsu yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah, ini jiwa yang tenang dan senantiasa terhindar dari keraguan dan perbuatan jahat. Nafs yang terbebas dari syahwat, dan sebaliknya syahwat yang tunduk kepada nafs gitu ya. Jadi ini yang ideal, ini betul-betul ideal nafsul mutmainnah itu. Nafsu atau jiwa yang memang dia memiliki nafsu syahwat, tetapi nafsu syahwatnya bisa dikendalikan, bisa dikuasai. Hawa nafsu mungkin ada, godaan-godaan hawa nafsu pasti ada gitu. Nah, tetapi itu bisa diselesaikan, bisa dihindari gitu ya. Nah, jika kita sudah menguasai nafs diri kita sendiri dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau nafsu syahwat, mungkin godaan-godaan hawa nafsu atau nafsu syahwat itu selalu ada. Tetapi kita tidak pernah mau dikuasai oleh itu, maka kita bisa berdamai dengan sesama. Tentu saja sesama makhluk Allah ya, dengan manusia lain, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang yang memiliki hubungan relasi laki-laki dan perempuan, maka dia bisa menjalani relasinya yang positif, yang baik, jika memang tidak dilandasi dengan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Tetapi kalau nafsu syahwat atau hawa nafsu ini mengganggunya, dan dia tidak bisa menguasai dirinya, maka itu berbahaya. Itu bisa menjadi nafsu amaroh atau nafsu lawamah, tetapi dia selalu mengotorinya gitu ya. Kemudian berdamai dengan keluarga. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa berdamai dengan keluarga karena berbagai banyak hal gitu ya. Entah itu karena perlakuan atau perilaku orang tuanya, cara mendidiknya, cara berkomunikasi, atau mungkin ada keretakan di dalam rumah tangga, itu kadang-kadang banyak ada orang yang tidak bisa menerima. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa menerimanya karena nafsu, hawa nafsu, maka itu berbahaya. Harus diperbaiki, harus dikuasai nafsunya dengan segera. Berdamai dengan sesama manusia yang berbeda agama juga sama. Biasanya orang yang tidak bisa berdamai dengan orang yang berbeda pendapat, berbeda agama, itu pasti dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu entah itu egoisme, kesombongan, entah merasa diri benar sendiri seperti truth claim atau yang lainnya ya. Kemudian berdamai dengan hewan. Nah, ini juga bisa kan, hewan sesama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Beberapa hari yang lalu kita melihat pembantaian terhadap anjing, kucing gitu kan, dengan cara-cara yang tidak memperhatikan peri kehewanan itu kan, itu bahaya gitu ya. Kemudian berdamai dengan lingkungan. Nah, ini juga sama. Orang yang inginnya mengotori lingkungan karena memang kesombongan diri sebagai makhluk yang lebih mulia dibandingkan tanah, alam, pohon, tumbuhan, hewan, maka dia tidak bisa berdamai dengan. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan sementara untuk pengantar. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ai. Walaupun masih ada waktu 5 menit lagi, tapi ini udah mengakhirinya. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu wow, yang begitu kece badai kalau kata Kang Aruf. Oke, dilanjutkan lagi oleh Mbak Ayun. Dimulai dari sekarang sampai 45 menit. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, terima kasih Markus atas kesempatannya. Saya akan share screen, mohon izin untuk diberikan akses. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah koneksi saya bermasalah, tolong digantiin ya Ica. Iya Kak, Kang Ai boleh dipindahkan ke Ayun.
Sudah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam shalom teman-teman. Saya sebenarnya agak grogi karena tidak selevel sama Kang Ayi. Jadi ketika diminta untuk ngisi, curhat dulu nih. disclaimer. Jadi ketika diminta untuk mengisi dan saya tahu temannya adalah Kang Ayi, saya langsung, waduh, gimana nih? Makanya nanti kayaknya materi saya sebenarnya adalah hanya sebagai penutup dan banyak yang sudah disampaikan sama Kang Ayi. Jadi mohon maaf tadi kalau memang redundant dan mungkin karena saya juga tidak menguasai dalam hal perbandingan agama atau apa namanya dari kilas balik di Kristen atau di Katolik, jadi saya pakai menggunakan perspektif. Ayo nih kalau Nah, muridnya Quraisy Shihab itu pasti lebih kaya itu nanti ininya pemaparannya. Ya nggak gitu juga. Oke, mungkin saya nanti nggak akan lama-lama karena saya akan nyampainya sedikit aja, jadi nggak bakal sampai 30 menit. Saya kan mulai dari soal pengendalian diri dalam Al-Quran. Sebenarnya kan kemarin tema yang disampaikan kepada saya adalah penguasaan diri. Tapi kalau kita lihat ngomongin penguasaan diri itu pasti itu adalah output dari dari pengendalian diri gitu. Jadi penguasaan diri itu diperoleh seseorang ketika dia sudah dapat mengendalikan diri atau dia dapat mengontrol dirinya. Nah, apa kata Al-Quran dalam berbicara soal pengendalian diri ini? Saya kira tadi soal pengantar tentang nafs, tentang ruh, tentang jasad itu menarik sekali karena itu justru jadi pengantar yang bagus untuk penyampaian saya. Karena saya ini adalah sebenarnya solusi atau atau penutup lah apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu tidak bisa mengontrol diri gitu. Atau apa kata Al-Qur'an ketika membahasakan atau membicarakan tentang mengontrol diri. Nah, pengendalian diri atau kontrol diri itu sebenarnya kalau di dalam Islam atau dalam Al-Qur'an itu sebutannya adalah mujahadatun nafs gitu. Tadi sudah disinggung sangat jauh sekali sama Kang Ais soal nafs dalam perspektif Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an itu berbicara soal nafs, bagaimana mufradnya, bagaimana singular atau jamaknya juga, itu bagaimana konteksnya akan gimana dan penguasaan terhadap jiwa itu bagaimana jauhnya. Nah, saya ingin justru masuk pada mujahadah nafsnya atau pengendalian dirinya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini sering banget mendengar perkataan jihad. Karena kan kita tahu bahwa di Indonesia khususnya, terakhir kemarin, beberapa waktu yang lalu, terjadi pemboman itu, bahwa banyak sekali yang menyalah-artikan kata jihad itu sendiri. Bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa yang kaya sekali. Kalau sudah ada satu lafaz atau satu huruf dalam satu kata, maka itu juga akan memiliki makna yang berbeda dengan kata yang lain. Contohnya kalau kita ngomong jihad yang berasal dari kata jahada, itu akan memiliki makna yang berbeda ketika kita ngomongin jahada yang nanti masdarnya adalah mujahadah gitu. Jadi kalau jihad itu memang sifatnya adalah fisik gitu. Intinya pokoknya kalau yang berhubungannya dengan fisik, entah itu misalnya, makanya kenapa kalau di dalam konteks budaya Arab zaman dahulu, jihad itu identik dengan perang. Kenapa? Karena memang yang diperintahkan saat itu adalah untuk melawan secara fisik. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali redaksi-redaksi dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang diperintahkan untuk berjihad dengan segala upaya, dengan jiwa kita, dengan harta kita, atau dengan fisik kita gitu. Nah, kalau mujahadah itu justru maknanya lebih dalam dan lebih luas. Mujahadah itu sebenarnya berasal dari kata susunan kata dalam bahasa Arabnya atau dalam susunan asal katanya itu jahada yujahidu mujahadah yang itu berasal dari dalam diri. Jadi kalau mujahadah itu biasanya identik dengan bagaimana kontemplasi atau bagaimana seseorang itu sedang masuk ke dalam dengan memperbaiki diri gitu untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang sebenarnya memiliki implikasi atau efeknya itu juga terlihat dari sikap-sikap. Orang yang terbiasa mujahadah nafas atau orang yang terbiasa berdekat diri dengan Allah itu akan tampil atau akan muncul dari akhlak atau perilaku kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia memperlakukan saudaranya, bagaimana kemudian dia menyikapi sesuatu dan lain sebagainya. Nah,
ini secara etimologi tadi jahada atau mujahada itu sebenarnya adalah at-taghallub alal masyaqqah gitu. Di dalam apa namanya, di dalam Kamus Al-Ma'ani itu seperti itu. Saya memang nggak masukin ayat-ayat karena atau bahasa-bahasa Arab karena saya takut tidak bisa apa namanya membumi bersama teman-teman, sehingga saya langsung masukkan terjemah-terjemahannya. Jadi secara etimologi kalau kita ngomongin soal mujahadah itu mengerahkan seluruh kemampuan untuk melawan tadi. Jadi bagaimana upaya seseorang untuk melawan dari dalam dirinya itu disebut dengan mujahadah. Nah, secara terminologi karena tempelannya adalah nafas, adalah jiwa, maka sebenarnya yang namanya mujahadatun nafas adalah upaya melawan kecenderungan negatif yang ada dalam jiwa. Nah, kecenderungan negatif ini sebenarnya maknanya banyak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Kang Ayi, itu bisa masuk dalam ego, bisa masuk dalam nafsu, bisa masuk dalam perkara-perkara yang buruk. Nah, makanya kenapa sebenarnya kontrol diri atau pengendalian diri atau mujahadatun nafas itu adalah bagian bagaimana seseorang itu bisa melawan hal-hal negatif yang timbul dari dalam dirinya atau dari dirinya gitu. Nah, sebenarnya ngomongin soal kontrol diri atau pengendalian diri itu Al-Qur'an menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang mengarahkan kepada kami walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Dan orang-orang yang mengerahkan jiwa kepada kami, maka kami akan memberikan jalan kepada mereka. Kami akan diberikan jalan gitu. Jadi ini adalah salah satu statement yang Allah berikan bahwa orang-orang yang berjihad melawan dirinya maka dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Dan ada juga redaksi hadis dari Imam Bukhari, al-mujahidu manjahada hawahu gitu. Jadi seorang mujahid yang disebut dengan orang yang bisa mengontrol diri atau orang yang berjihad gitu adalah mereka yang bisa mengontrol nafsunya. Karena dalam hadis yang lain juga yang dinamakan jihad yang besar, mahwa jihadul akbar gitu, jihadun nafas gitu. Yang namanya jihad yang besar itu adalah melawan nafsunya atau melawan jiwanya dari segala perbuatan yang negatif atau kecenderungan-kecenderungan yang negatif tadi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan banyak sekali cara untuk mengontrol diri atau cara-cara bagaimana seseorang itu bisa menyampai atau bisa sampai pada menguasaan diri dengan melalui kontrol diri. Apa saja? Saya ingin memulai di nomor 3. Ini ayat nomor 3.3 dan 4 itu terkenal sekali. Maksudnya sering sekali disebutkan, bahkan ini dijadikan sebagai salah satu cara atau psikologi Islam gitu, konseling Islam dalam menyelesaikan masalah kejiwaan gitu. Yang pertama, kalau ayat-ayatnya adalah berbunyi sebentar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha gitu. Jadi yang ketiga ini cara mengontrol diri yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah dengan menahan amarah, ego atau nafsu. Dalam ayat tersebut memang lafaz yang disebutkan adalah wal kadhiminal ghaidha. Teman-teman, amarah itu memang kalau kita kembalikan pada teori psikologi itu kan adalah sesuatu yang sifatnya alamiah. Tentu sebagai manusia, bahkan Nabi Muhammad itu pasti memiliki sifat atau memiliki kecenderungan untuk meluapkan emosi atau amarah itu tersebut. Bahkan beberapa kali sebenarnya dalam redaksi-redaksi hadis Nabi Muhammad pun pernah marah gitu. Tetapi kualitas marahnya gitu, tingkatan marahnya itu memang berbeda. Dan paling mentoknya kemarahan Rasulullah itu ketika mukanya merah padam, tetapi tidak meluap-luap, tidak marah-marah seperti netizen, seperti saya ketika marah-marah gitu, atau mengumpat-ngumpat, tidak demikian. Kontrol diri Nabi Muhammad itu memang memiliki kontrol diri yang sudah sangat tinggi sekali gitu. Makanya kenapa dalam redaksi ini lafadznya ada wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu artinya adalah orang yang memang menahan amarah. Jadi kadhim itu kalau kita runtut dari segi bahasanya itu yang sudah sangat marah. Sebenarnya dia ingin meluapkan amarahnya. Tapi kemudian dia menahan amarah tersebut untuk tidak meluapkannya. Karena itu merupakan cara mengontrol diri untuk kemudian kita bisa menguasai diri kita. Nah, bahkan kalau ngomongin amarah, sebenarnya Nabi Muhammad juga memiliki beberapa solusi. Kalau kita marah, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau duduk, berdiri. Kalau memang marah, berwudulah. Kalau marah, istighfarlah. Kalau marah, kemudian
Kalau dalam keadaan duduk tidurlah, kalau dalam keadaan berdiri duduklah gitu. Jadi banyak sekali cara-cara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk kemudian seseorang itu bisa menahan amarah. Tentu ini tidak mudah ya. Karena kalau kita lihat cerita-cerita dari Nabi Muhammad ketika menahan amarah itu sudah level atas, karena kalau kita tahu teman-teman, Nabi Muhammad itu sudah melakukan khalwat, atau kalau dalam zaman sekarang meditasi yang sangat panjang sekali. Bagaimana kemudian beliau itu berkontemplasi, bagaimana beliau kemudian di Gua Hira itu dari zaman beliau muda sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu itu sangat panjang sekali. Itu hampir 40 tahun beliau melakukan kontrol diri dan kemudian istilahnya itu merenung dan kemudian bagaimana mengatur jiwanya. Karena kalau kita ngomongin amarah, ngomongin jiwa itu adalah salah satu yang memang susah untuk ditaklukkan. Bahkan dalam redaksi hadis itu disebutkan Allah itu kalau dalam ceritanya Tuhan itu sampai menghukum nafsu atau amarah sampai 1000 tahun di dalam neraka. Kenapa? Karena nafsu itu susah sekali ditaklukkan. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia masih nggak mau menyebutkan gitu. Beberapa kali sampai dikembalikan lagi di neraka, dikembalikan lagi, ditanya lagi, dikembalikan lagi, sampai kemudian dia baru mau mengakui setelah berkali-kali Allah, bahkan di dalam, kalau saya tidak salah itu ada 1000 tahun, itu ditanya siapa Tuhanmu itu tidak mau ngaku. Begitu kurang lebih gambaran amarah, bagaimana amarah atau nafsu, meskipun nanti nafsu itu bisa dibagi-bagi, ada nafsu lawama, ada nafsu kok saya lupa gitu, itu tapi gambaran nafsu itu sangat dahsyat sekali, sehingga kenapa kemudian menahan amarah atau wal qalbi minal ghaidh, cara menahan amarah itu memang menjadi salah satu yang challenging, yang memang perlu untuk selalu perlu latihan, perlu untuk kemudian bagaimana cara kita meredam amarah kita dengan cara tadi. Kalau memang tidak bisa dengan cara satu, bisa dengan cara yang lain gitu. Nah, itu merupakan salah satu solusi atau cara mengontrol diri. Yang kedua atau yang selanjutnya yang sebenarnya berkaitan dengan wal qalbi minal ghaidh adalah wal afina 'anin nas. Ini sebenarnya cara yang terakhir, yaitu dengan cara memaafkan. Meskipun banyak harus kita sadari yang nggak mudah untuk memaafkan gitu. Makanya kenapa lafaz dalam Al-Qur'an ini pakainya adalah wal afin, pakainya al-afu, bukan pakainya al-ghafur. Dan di situ ada perbedaan. Kalau di dalam Al-Qur'an al-ghafur itu artinya sudah mengampuni seketika itu aja, atau dosa yang kita lakukan atau perbuatan kesalahan yang kita lakukan itu aja. Tapi kalau al-afu atau wal afina 'anin nas itu sudah memaafkan segala bentuk. Jadi ada yang bilang saya bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Artinya dia belum bisa wal afina 'anin nas, itu masih wal ghafirina 'anin nas, baru ya udah aku maafin. Tapi sebenarnya dalam hatinya masih mentok-mentok, masih pengen kesel, masih pengen gimana caranya bisa balas dendam, gimana caranya biar bisa apa yang dia lakukan bisa kita balas kembali. Itu maka masih belum dalam kategori wal afina atau dalam tadi memaafkan secara keseluruhan. Jadi kalau di dalam puasa ini ada salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lafaz afu itu diulang sampai 3 kali, itu menyebutkan bahwa kita ingin Allah itu, Tuhan kita itu untuk menghapus dosa kita sekarang, yang sudah lalu dan yang akan datang gitu. Jadi memaafkan di sini untuk bisa mengontrol diri adalah dengan menerima, dengan kemudian menghapuskan segala apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu ya, apa yang menjadikan emosi kita kemudian tersulut, sehingga kita bisa memaafkan yang sekarang dan yang dulu-dulu dan yang akan datang gitu. Nah, ini adalah konsep yang paling menonjol di dalam Al-Qur'an, bahkan di akhir ayatnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka orang-orang yang bisa mengontrol dirinya sebenarnya itu nanti dia masuk dalam kategori orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih, dan dia mencapai derajat keimanan yang tinggi. Karena memang puncak dari iman dan Islam seseorang dalam Islam itu adalah apabila dia sudah mencapai kategori ihsan. Tidak hanya soal iman, mengimani, tidak hanya Islam atau dia melaksanakan syariat-syariat Allah, tapi juga dia ihsan.
bisa ihsan ini nanti dapat terwujud dalam akhlak atau dalam bagaimana dia menyikapi atau bersikap kepada orang lain, bersikap kepada yang sama, bersikap kepada yang beda, bersikap kepada yang seiman, atau bersikap kepada orang yang berbeda keyakinan dengan dia gitu. Nah, loncat ke atas bersabar dan ikhlas ini sebenarnya adalah sering sekali secara umum kalau kita ngomongin bagaimana cara mengontrol diri, khususnya di dalam Islam ataupun dalam teori umum, tentu dua ini akan muncul gitu kan. Ya kalau memang kita caranya kita untuk dapat menguasai diri ya dengan cara bersabar, dengan cara menerima, dengan cara menahan. Kan sabar itu secara bahasa artinya adalah al-imsak atau menahan gitu, menahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, bersabar untuk kemudian tidak bersabar untuk melaksanakan hal-hal yang dapat mencelakai orang lain, baru kemudian ada juga yang sebutannya adalah ikhlas atau dia menerima. Sebenarnya antara ikhlas dan memaafkan ini nanti ikhlas itu adalah muara dari ketika seseorang itu sudah mau memaafkan, sudah menerima masa lalu orang lain, masa-masa kelam, maka dia akan ikhlas menerima temannya atau menerima apa yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Oke, selanjutnya ini kayaknya slide selanjutnya slide ketiga. Ini kok nggak bisa di selanjutnya ini. Nah, apa untungnya? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ayat ini berderetan dengan rewardnya. Kayak tadi, yang soal muhsin itu sudah disebutkan tadi, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, seperti itu. Yang pertama, saya berawal dari yang pertama, apa sih yang didapat seseorang ketika dia bisa mengontrol dirinya? Tentu dia akan hidup bahagia dan tenang. Karena orang yang memiliki masa lalu yang dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia tidak bisa menerima perbedaan, dia tidak bisa menerima takdir atau menerima sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupnya, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Dia akan selalu dihantui dengan masalah-masalah masa lalu. Dia akan selalu dihantui dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia akan selalu dihantui dengan amarah atau keinginan untuk berbalas dendam, untuk bagaimana caranya seseorang itu juga merasakan perih yang dia rasakan dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya, tentu dia akan mudah untuk menjadi sumbu pendek. Jadi dikit-dikit dia akan langsung emosi, dikit-dikit dia tidak menyerap dulu sebenarnya maksudnya itu apa. Dikit-dikit dia nanti akan salah paham. Dia tidak melaksanakan tabayun dengan sesamanya ketika ada masalah ataupun ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Gitu. Kemudian yang ketiga tentu tadi mencapai derajat takwa yang sempurna. Kenapa? Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit bahwa puncak ketakwaan seseorang itu adalah apabila dia sudah bisa berdamai dengan dirinya, dia sudah bisa mengontrol dirinya, dia juga bisa kemudian menerima kekurangan atau menerima masa lalu dari orang sekitarnya, dirinya dan juga orang-orang yang berbeda dengannya. Sehingga kemudian kalau ini sudah tadi sabar, ikhlas, menahan amarah, ataupun tadi memaafkan, maka dia sudah menjadi manusia yang ideal, atau dalam Al-Quran itu sebutannya adalah ihsan. Muhsinin, orang-orang yang memang memiliki jiwa yang bersih, orang-orang yang memang kemudian tidak hanya beragama itu dengan meluapkan emosi keagamaannya, sholat atau yang penting saya mendapatkan pahala, bagaimana cara mendapatkan surga sebanyak-banyaknya gitu, mengkapling surga dengan sendirinya tanpa padahal surga itu ya luas sekali, terlalu luas kalau kita tempati sendiri gitu. Terus dan kemudian dia menunjukkan cara beragamanya itu dengan hablum dan hablum minan secara horizontal dan secara vertikal. Kepada Tuhannya dia oke, kepada sesamanya pun dia oke, sehingga kemudian manifestasi keimanannya itu terpancar di dalam dan juga terpancar di luar. Itu adalah yang disebut dengan ihsan. Maka ini yang terakhir. Jadi saya tidak panjang-panjang memang. Bentar, kok nggak bisa nggak bisa di exit. Sebentar. Nah, maka ada salah satu riwayat dalam hadis itu sebutan begini. Yang susah itu bukanlah ketika marah dengan teriak-teriak, laisa syadidu bisur'ah, tetapi yang susah adalah yang dapat menguasai ketika marah. Bali syadidu, saya lupa lanjutannya, bali syadidu
apa ya, indal ghadab gitu. Jadi adalah yang susah adalah ketika dia dapat menguasai amarahnya ketika dia marah. Sehingga tentu menahan amarah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi butuh untuk terus untuk latihan, untuk kemudian berkontemplasi dengan dirinya, untuk kemudian berdamai diri. Bagaimana Nabi Muhammad, nabi-nabi itu bisa mencapai derajat sabar, derajat untuk menahan amarah itu karena beliau-beliau itu sudah mengalami masa-masa sulit dan kemudian mengontrol dirinya dan selalu belajar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Saya kira itu, Markus, saya kembalikan pada Markus karena saya tidak menyampaikan terlalu panjang. Nanti kita bisa diskusi lebih lama. Dan saya kira tadi pemaparan dari Kang Ai sudah sangat panjang sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayuni. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam tema dengan tanya jawab. Untuk teman-teman, oh ya lupa, sebelum diskusi kita beri reaction virtual, tepuk tangan dong untuk para narasumber yang begitu dahsyat menyampaikan bahan presentasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab. Untuk diskusi pertama saya berikan dua orang penanya untuk menanya. Terus dan pertanyaannya apa? Itu saja. Sebutkan nama juga, asal dari mana. Kalau itu Aku Kak Markus. siapa nih? Patricia. Caca. Oh ini teman. Oke. Halo Kak Silakan Markus. Caca. Halo Kak Ayi, Kak Ayu. Terima kasih atas materinya yang bagus banget dan lengkap gitu. Aku mau bertanya tentang mungkin lebih jauh mengenai bagaimana cara menguasai diri mengenai hawa nafsu begitu. Karena kan ceritanya ketika puasa begini, enggak sih, mungkin pertanyaan begini. Bagaimana menurut narasumber, bagaimana cara menghandle hawa nafsu bukan hanya ketika bulan puasa gitu. Karena sebenarnya juga saya sendiri kan kami sendiri di Katolik juga memiliki bulan puasa gitu, bulan Prapaskah juga ada bulan puasa. Tapi dan pada umumnya juga saya menemukan banyak yang mempraktikkan dari agama itu pas puasa atau pas Prapaskah itu lebih fokus berusaha nggak berdosa, berusaha tidak berusaha lebih banyak beribadah gitu dan seterusnya. Namun kemudian setelah selesai bulan Ramadan atau bulan Prapaskah, habis itu lanjut lagi gitu kebiasaannya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut narasumber cara untuk minimalisir biar nggak cuman sucinya di bulan puasa gitu. Terima kasih. Oke. Ini Cak ditujukan ke siapa atau kedua-duanya? Dua-duanya boleh. Oke, satu lagi penanya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Dong, mau nanya dong. Ya, siap. Rauf pengen bertanya kepada izin kepada Mbak Ayun dan Kang Ayi nih. Aku masih banyak banget kurang pengetahuan cara untuk mengendalikan diri dan pengontrolan diri gitu. Ya. Suaranya putus-putus. Suara putus-putus. Oh, ya? Maaf. Mungkin nggak usah pakai headset mungkin. Atau matiin kamera gitu Kak. Matiin kamera aja Kak.
tes. Masih putus nggak? Masih kresek-kresek. Aku chat aja ya. Oke. Sambil menunggu chat dari Kak Rauf, mungkin bukan mungkin ya, Kak Bayu ini bisa menjawab pertanyaan dari Patricia. Pertanyaannya bagaimana menguasai diri tentang hawa nafsu ketika bukan bulan puasa. Kalau di Katolik itu ada masa prapaskah, kalau di Islam sendiri pada saat sekarang ya bulan Ramadan. Jadi setelah itu baru ke Kang Ayi. Kang Ayi dulu, Markus. Kang Ayi, silahkan. Mangga, Kang Ayi. Mbak Ayu nih dulu, saya kan tadi pertama presentasi. Ini ya sekarang yang menjawab Mbak Ayu nih dulu. Mbak Ayu nih silakan. Oke, saya paling ringkas saja, nanti yang panjang lebar biar yang Kang Ayi aja, yang senior. Kalau untuk memang salah satu challenge dari kalau kita dikasih bulan-bulan spesial itu memang seperti itu. Saya kira yang harus dilakukan adalah kita harus mengingat-ingat sih bahwa tujuan atau mengendalikan diri itu atau tadi bagaimana mengendalikan diri itu tidak hanya pada saat bulan puasa saja gitu, karena memang sebenarnya hakikatnya itu mengendalikan diri itu adalah bagian dari cara kita atau bagian dari mensucikan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kayaknya kayak gitu. Jadi lebih baik untuk selalu diingat-ingat karena memang banyak sekali yang seperti itu. Jadi Ramadan itu atau tadi yang di Paskah itu sebagai momentum bagaimana seseorang itu untuk berlomba-lomba beribadah gitu. Padahal kan kita harus istiqomah gitu. Kalau di dalam Islam itu sebutannya kayak gitu, harus konsisten untuk selalu tetap stay cool stay cool, terus tidak marah-marah dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana ya? Caranya ya selalu mengingat-ingat bahwa memang ini adalah salah satu PR yang harus kita lakukan terus-menerus, bukan sebagai momentum gitu. Itu Markus jawabanku. Kang Ayi aja yang ngelengkapin lebih banyak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu nih. Silakan Kang. Jawab. Ya, bagaimana cara mengendalikan diri? Ya, memang ini kalau bertanyanya kepada di dalam tradisi sufistik, yaitu banyak sekali caranya ya. Misalnya dengan zikir, tentu saja dengan zikir. Kalau bagi umat Islam sih sebetulnya dengan zikir itu, tapi zikir yang sebenarnya gitu ya, zikir yang sebenarnya. Maka zikir itu kan mengingat Tuhan ya, mengingat Tuhan, lalu dengan cara yang sebenarnya dengan internalisasi apa yang diucapkan gitu ya. Kalau misalnya di dalam Peace Generation misalnya, bagaimana cara supaya kita bisa mengendalikan diri itu ya, pertama tentu saja dimulai dengan mengenali diri sendiri ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah, di antara berdamai dengan diri sendiri itu yang mengenali diri sendiri, apa kekurangan kita, apa yang biasanya sifat-sifat atau karakter jiwa kita yang cenderung negatif itu apa saja sih. Nah, kalau bisa memang dituliskan, kalau di dalam modul Peace Generation itu ya mungkin yang sering di dalam modulnya YIPC, ya itu menurut saya metode yang paling baik, bagaimana kita menuliskan secara verbal apa yang ada di dalam diri kita, terutama yang negatif. Karena kalau kita tidak mengetahui atau tidak menuliskannya secara verbal, itu biasanya akan susah. Gitu. Misalnya, misalnya apa sih kekurangan kita atau sifat atau karakter negatif kita itu apa sih? Misalnya yang pertama, selalu berlama-lama di medsos. Nah, itu kan bisa dituliskan kan, misalnya bangun tidur itu sampai jam 10 itu medsos semua gitu.
setelah Facebook, wah komen, posting dan lain-lain pindah ke IG kan. Dari IG pindah ke YouTube. Jadi sehingga hidup ini menjadi tidak produktif. Nah, itu kan sesuatu yang negatif. Kecuali kalau Facebook dijadikan atau IG dijadikan media untuk sesuatu yang bersifat positif, itu lain hal. Tetapi jika aktivitas kita misalnya di medsos itu ditaklukkan oleh hawa nafsu untuk hanya sekedar stalking, kemudian ya komen sana sini, like and subscribe dan lain-lain gitu ya, itu bahaya. Nah, itu bisa dituliskan kan misalnya bahwa karakter kita terlalu banyak di sana, atau bahkan yang lebih bahaya misalnya terlalu banyak mengakses konten-konten yang tidak bermanfaat, entah itu pornografi atau TikTok. Wah, TikTok terlalu banyak gitu ya, kita TikTokan mencari yang lucu-lucu, bahkan cenderung melecehkan, misalnya kita senang sekali misalnya lalu share. Itu kan sesuatu menurut saya yang perlu dikendalikan. Nah, belum lagi misalnya kita mudah sekali berbohong, misalnya ya. Tergantung sih kelemahan kita apa. Maka menurut saya yang paling mudah untuk mengendalikan itu, maka tuliskan secara verbal. Itu menurut saya nilai pertama di dalam Peacecamp, student Peacecamp ya. Itu sudah diajarkan bagi member YIPC. Nah, setelah itu kan tinggal kita memiliki niat ya. Kalau di dalam pelajaran keberapa ya, kita harus berdoa dulu kepada Allah gitu, berdoa dulu kepada Tuhan bahwa kita mau berusaha untuk menghapuskan karakter negatif itu. Harus berdoa dulu, tidak cukup bahwa kita punya tekad atau menuliskan tetapi tidak ada kemauan. Karena ketika kita menyatakan diri kepada Allah untuk mengeliminasi karakter-karakter negatif itu, maka kita tidak memiliki support yang positif dari sang Khaliq, dari sang pencipta. Nah, kalau kita setelah menuliskan lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini punya banyak sekali karakter negatif ini yang bisa merusak jiwa kita, merusak diri kita, dan menghancurkan masa depan kita. Berilah kekuatan dan kesabaran untuk mengubahnya. Gitu. Berikanlah kesabaran dan kekuatan konsisten untuk menguranginya. Nah, itu ketika kita sampaikan kepada Allah secara tulus ikhlas, maka itu menjadi senjata bagi kita untuk menguranginya. Nah, belum lagi misalnya karakter-karakter yang lain lagi kan banyak sekali. Yang negatif-negatif itu pasti banyak. Nah, tetapi kalau kita tidak menuliskan lalu tidak meminta kepada Tuhan untuk menghilangkan dan menguranginya, nah itu akan sulit. Nah, belum lagi nanti selanjutnya kalau sudah meminta kepada Tuhan untuk dikuatkan kepada kita, maka kita bisa langsung misalnya meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti dengan karakter kita. Kalau kita pernah berbohong kepada seseorang, lalu kita ingin mengurangi, menghilangkan sifat itu, maka tidak ada salahnya setelah berdoa juga kita meminta maaf kepada orang yang kita bohongi, kepada orang yang kita mungkin oleh kita bully, dengan lisan kita orang itu menjadi sakit, maka kita minta maaf. Nah, dengan cara seperti itu sebetulnya akan lebih efektif gitu. Jadi sebetulnya secara umum modul YIPC ini bisa juga untuk mengulangi karakter-karakter itu. Gitu. Karena orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, maka dia bisa berdamai dengan orang lain. Gitu. Nah, salah satu caranya diantaranya adalah seperti itu. Tapi kalau nanti oleh tradisi sufistik, misalnya beda lagi, dia ada beberapa makom, ada beberapa level, dimulai dari tobat kan, dari mulai tobat dulu, kemudian banyak lah. Kalau menurut Al-Ghazali ada 40 gitu ya, ada 40 level bagaimana cara membersihkan jiwa itu. Nanti kalau menurut Jepang ada lagi gitu. Tapi saya sudah tidak jadi host ini. Jadi Mbak Ayuni saya coba jadikan jadi co-host. Saya mau share YouTube. Dijadikan sama Ika, tapi menjadi
nggak bisa jadi close. Saya udah bisa share screen belum ya? Oh, udah ya, oke. Ini ada cara metode orang Jepang, gitu ya. Simple. Nggak ada suaranya, Kang? Apa aku aja ya? Suaranya tidak terdengar. Oh gitu, nggak terdengar ya? Nggak. Oh sebentar, sebentar. Kenapa ya kok nggak keluar ya? Apa ada cara lain supaya share screen atau apa judulnya? Share screen kan ya? Ya, share screen kayaknya ada yang harus diubah gitu untuk audionya. Atau YouTube-nya mungkin audionya belum dinyalakan. Kalau saya kedengaran sih. Masih nggak terdengar. Oh, apanya ya? Share sound. Oh, itu tuh. Diarahin sama Rauf di kolom chat. Di kotak di bawah share sound. Share screen. Oh ya, share komputer sound ya. Oke. Saya biasanya nggak ngajar pakai Google Meet sih, jadi Japanese method to relax in 5 minutes. sudah. Every day, you are stressed about too many things: work, relationship, family, bills, other people's opinions. A certain amount of stress is normal and even necessary, but excessive stress can take a toll on your life and health. You're not going to believe what I'm about to tell you next. You can get rid of stress in no time at all. All you need to cope with anxiety and headache is just one method, a unique ancient Japanese technique. It takes less than 5 minutes and can be done about anywhere. To practice the technique, you should first understand that each finger of your hand represents a different feeling or attitude. Let's see exactly what. Here's your hand: thumb, index, middle, ring, and pinky. The thumb helps combat emotions like anxiety and worry. The index can help you combat fear. The middle finger helps you control anger and resentment. The ring finger can help you fight depression and sadness. Also, it's responsible for making you more decisive. And the pinky helps to calm anxiety and increases optimism and confidence. This finger represents self-esteem. Let's repeat it again. Thumb, anxiety. Index, fear. Middle, anger. Ring, sadness. Pinky, self-esteem. Keep repeating it till you remember it. Now, let's see how this unusual method works. To harmonize the life energy in the body, grasp the finger with the opposite hand, wrapping all the fingers and thumb around it. Now hold each finger for 1 to 2 minutes. You will know it's working when you feel a pulsating sensation. If you want to calm your mind,
Slightly press in the center of the palm with the thumb of the opposite hand and hold it for at least 1 minute. It will help you relieve stress, get rid of negative thoughts, and get peace of mind in the middle of the hustle and bustle. Practice this technique every day to stay calm and reestablish the balance within yourself. Remember that there are many other ways to cope with stress: exercise, yoga, massage, meeting friends, good music, and others. However, this Japanese technique is one of the best methods to revive yourself quickly. This method absolutely works wonders for everyone, regardless of age and gender. Have you already tried it? How did it work for you? Share your thoughts in the comments below. We're really interested in them. Don't forget to hit the like button below and click subscribe to stay on the bright side. Jadi kalau lihat metode Jepang itu katanya teknik Jepang tinggal 5 jari ini aja. Kalau yang thumbs ibu jari ini selalu merasa was-was, khawatir, ya tinggal dipegang aja gini katanya. Selama 1 sampai 2 menit. Kemudian kalau ini apa tadi itu fear ya, rasa takut. Kemudian yang di tengah ini anger, kalau suka marah itu tinggal dipegang selama 1 sampai 2 menit. Jadi banyak metode sebenarnya kalau kalau cari di YouTube itu banyak sekali. Nah, di antaranya kalau menurut saya versi YIPC, yaitu tadi di dalam modul itu seperti itu, tuliskan karakter-karakter negatifnya, lalu kemudian berdoa kepada Allah untuk bisa untuk menguatkan diri supaya bisa dan dimudahkan untuk menghilangkannya. Walaupun di bulan Ramadan gitu. Kalau di bulan Ramadan mungkin berbohong sedikit itu merasa dosa gitu ya. Tapi setelah bulan Ramadan mungkin tidak gitu ya. Nah, ini tapi kalau berbohong mungkin terlalu radikal. Biasanya ngegosip gitu ya, ngegosip atau apa yang lainnya. Nah, dan banyak teknik. Kalau di dalam tradisi sufistik tadi ya tentunya dengan zikir yang dimulai dengan taubat dan selanjutnya. Bisa dengan yoga juga, bisa dengan apa istilahnya itu kalau yang dilatihkan di dalam Peace Generation ada juga, pernah kalau salah di YPC juga quiet time. Kita diam sejenak gitu, menyediakan waktu untuk diam, tidak mendengarkan apapun kecuali apa yang ada di dalam hati kita. Entah itu masalah, misalnya masalahnya apa yang sedang kita alami. Karakter apa yang sering muncul di dalam diri kita dan menimbulkan banyak masalah. Gitu ya. Itu dengan quiet time seperti itu bisa nanti share, itu tadi di-sharingkan juga. Jadi dalam SR ya, mungkin SR sebetulnya dulu kalau tidak salah dalam pelatihan fasilitator itu pernah ada teknik quiet time itu. Jadi ketika SR mungkin tidak mesti semua waktu digunakan untuk berdiskusi, tetapi juga ada quiet time-nya, ada waktu untuk diam sejenak, menginternalisasi masalah-masalah yang ada di dalam kita, atau bisa jadi satu masalah, lalu setelah itu di-share dengan teman. Ya, di-sharingkan dengan teman dan nanti temannya boleh mendengarkan saja atau boleh memberikan feedback. Nah, dengan cara quiet time itu biasanya ada apa ya? Itu menjadi inner healing yang efektif ya. Bagaimana mengobati jiwa kita secara efektif. Begitu katanya ya, Ica. Siapa? Cia namanya ya? Ya, Betul, Cia. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Ai. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Kak Rauf ya. Pertanyaan titipan. Pertanyaan ada 2. Pertama, menahan amarah itu seperti apa, Kak? Sorry dulu. Menahan amarah itu seperti apa? Apakah baik dengan hanya menahannya? Karena jika begitu nanti amarah kita akan meledak suatu saat. Kedua, dari amarah jika tidak terlampiaskan
biasanya menjadi dendam. Lantas bagaimana baiknya untuk melampiaskan amarah itu, karena perasaan amarah adalah manusiawi. Ini Kak, pertanyaan ditujukan oleh dua narasumber kita. Mungkin Mbak Ayuni bisa menjawab. Oke, sebenarnya ini tadi sudah dijelasin sama Kak Ayu dengan nunjukin video tadi sih. Tapi saya akan coba sedikit share tadi ya. Pertanyaan titipan yang soal menahan amarah itu harus seperti apa? Jadi sebenarnya menahan, ya betul, amarah itu memang bagian dari manusiawi yang itu pasti akan dialami oleh siapa saja. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah mengalami amarah atau nggak hanya Nabi Muhammad, kalau dalam Al-Quran itu ada Nabi Musa juga pernah disebutkan, malah faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa gitu. Jadi Nabi Musa pun pernah ketika kembali ke kaumnya kesel banget, marah banget gitu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad juga beberapa kali dalam redaksi hadis juga ada beliau marah. Nah, menahan amarah itu bukan berarti menjadikan amarah itu tidak muncul dan kemudian menahannya, tidak. Tapi bagaimana kemudian mengalihkan bentuk amarah atau ekspresi amarah itu ke dalam bentuk yang lain. Karena kan kalau kita ngomongin emosi atau kemarahan itu pasti identiknya atau yang akan muncul adalah bentakan, cacian, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, yang mau yang diajarkan adalah bagaimana mengontrol amarah ini, arti dengan kata lain tadi menahan, mengontrol amarah ini untuk kemudian dia berwujud menjadi sesuatu yang lain gitu. Makanya kenapa solusi-solusi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kan, misalnya kalau kita marah maka ambillah wudhu, karena amarah itu wujudnya diekspresikan seperti api. Kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu yang api, sehingga butuh untuk dipadamkan dengan air. Kalau misalnya kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Itu sebenarnya adalah perpindahan atau cara ekspresi seseorang untuk kemudian mengalihkan amarahnya itu ke dalam bentuk yang lain. Makanya kalau berdiri disuruh duduk. Nah, kayak tadi, kalau misalnya marah, maka misalnya kita bisa kalau dari memaparan Kang Ai tadi, kita bisa alihkan dengan cara curhat ke teman. Kita bisa alihkan dengan cara misalnya tarik nafas. Kita bisa alihkan atau ekspresikan amarah itu dengan cara-cara yang lain. Sehingga bukan berarti menahan amarah itu hanya ditahan, terus kemudian kita empet, bahasa Jawanya itu kita tahan sendiri. Jadi makna tahan itu sebenarnya adalah dengan mengalihkan atau mewujudkan emosi itu ke dalam bentuk yang lain gitu. Nah, dalam Al-Qur'an pun lafadznya itu wal kadhimnal ghaidha itu menahan itu artinya bagaimana caranya agar tidak terluapkan dengan cara yang buruk gitu. Jadi ya boleh, karena marah itu memang manusiawi, sehingga perlu ada media-media untuk meluapkan. Nah, cara meluapkannya ini mungkin perlu ekspresi-ekspresi yang lain untuk tidak menjadikan atau tidak ada dampak-dampak negatif atau karena kan kalau kita ngomong amarah, kita sedang emosi, maka kita sedang tidak terkontrol, sehingga kita butuh untuk waras diri gitu, untuk kemudian memadamkan api amarah tersebut dengan media-media yang lain. Saya kira kalau untuk caranya tadi dari Kang Ai sudah banyak banget ya. Selain kalau dengan istighfar, dengan kemudian memohon ampun kepada Allah dan lain sebagainya gitu. Maka cara-cara yang lain, misalnya dengan sedang emosi atau sedang menghadapi masalah bersama teman, saya kira nggak harus diselesaikan itu juga. Kita bisa pergi dulu, menenangkan diri, kemudian tanya pada diri sendiri sebenarnya apa yang terjadi, sehingga kemudian bisa jernih cara berpikirnya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, dari amarah jika tidak terlampiaskan, baiknya untuk melampiaskan amarah itu karena perasaannya. Ini kayaknya sudah terjawab jadi satu deh dari yang aku jawab tadi. Jadi solusi-solusi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sebenarnya kalau kita pahami secara tekstual ya seperti itu. Kalau lagi marah ya ambil wudhu, kalau marahnya sambil berdiri ya duduk, kalau lagi marah ya ta'awud. Itu tapi kalau kita pahami secara kontekstual sebenarnya itu adalah ekspresi yang bisa dibentukkan dalam ekspresi yang lain. Jadi nggak perlu untuk kalau ditahan terus-terusan, kan itu ada kondisi di mana kita akan meluapkan secara besar-besaran. Kan ada orang yang nggak pernah marah tapi sekalinya marah langsung
jeduar gitu kan. Tapi ada juga yang marah tapi mudah meredam. Ada juga yang kemudian dia tidak mau secara langsung menyelesaikan ketika dapat masalah, ketika sedang emosi, dia kontrol dirinya dulu, dia pinggirkan dulu, atau dia keluar dari situasi itu dan kemudian balik dalam keadaan sudah tenang. Saya kira itu adalah manifestasi dari yang diajarkan oleh Rasulullah kalau dipahami secara kontekstual. Gitu, Markus. Terima kasih, Kak. Sama. Kang, ada tambahan atau? Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni memang seperti itu ya. Jadi kata Rasul kalau pas marahnya lagi berdiri maka coba duduk. Kalau duduk masih tetap emosi bisa sambil tiduran gitu. Kan nggak mungkin tidur sambil tidur kita marah sama orang gitu ya. Atau kemudian kalau mau marah ya wudhu gitu ya, cuci muka. Nah ini kan bisa seperti itu. Atau ya kalau seandainya rasa marah itu tidak terlampiaskan, nah ini jangan sampai, mungkin pertanyaan kedua tadi, jangan sampai menjadi dendam. Ya, jadi dendam. Karena dendam itu kan kalau diibaratkan gini, kita ingin meracuni orang lain, tapi racunnya diminum oleh kita. Tapi yang ingin matinya orang lain gitu. Misalnya saya marah sama Markus, saya ingin Markus ini mati gitu ya, tapi racunnya diminum saya gitu. Tapi inginnya Markus yang mati, itu kan seperti itu dendam itu. Jadi dendam itu seperti memasukkan racun ke dalam jiwa kita, dan itu merusak, tapi tetap ingin orang lain yang kena dampaknya. Itu kan nggak mungkin gitu. Nah, makanya jangan sampai dendam itu, karena dendam itu orang lain kan biasa aja, tidak terkena apa-apa, justru yang jadi masalah di kita. Orang banyak yang sakit secara fisik itu gara-gara dia punya dendam di dalam hatinya gitu ya. Dia dendam, tidak bisa marah, lalu kemudian perasaan itu tetap ada di dalam dirinya, tidak bisa dilupakan, tidak bisa diobati. Nah, menurut saya kalau YIPC suka SR, maka sharing tentang perasaan itu, quiet time itu ya, selama 5 menit misalnya, perasaan apa yang mungkin selama ini menjadi masalah, lalu kemudian diungkapkan sama teman-teman, diceritakan, entah itu kebencian, entah itu rasa ingin menyakiti, entah itu rasa memusuhi, itu bisa di-share ya dengan teman di dalam kelompok yang terbatas gitu. Sehingga konon ya kalau hanya dengan dengan menyampaikan atau mengekspresikan atau men-sharingkan masalah itu akan mengobati. Akan mengobati. Walaupun kita tidak melakukan apa yang kita inginkan dengan kemarahan itu. Dan walaupun teman kita tidak merespon. Nah, kan macam-macam. Teman itu ada yang cukup mendengarkan, ada yang memberikan respon, ada yang memberikan saran, dan lain-lain gitu ya. Ini itu akan mengobati. Jadi memang marah itu harus dikendalikan, harus ditahan. Al-kadhimin al-ghaidh ya, kalau dalam Al-Quran istilahnya al-kadhimin al-ghaidh itu, kalau menurut Ustadz Quraisyab itu, kadhim itu secara bahasa itu dia tutup air gitu ya. Jadi air itu mau keluar saking banyaknya, tetapi ditutup. Nah tutup ini disebutnya kadhim ya. Nah, jadi seolah-olah air yang mau keluar itu amarah yang begitu banyak, lalu kemudian ditutup oleh kadhim ini. Nah, kadhimil nalgoidon ini adalah mengendalikan diri, menahan amarah. Tetapi memang bahaya kalau kita terus menahan tanpa bukan melampiaskan, tanpa mengobati itu. Nah, cara mengobatinya tadi dengan sharing, quiet time, lalu kemudian sharing dengan teman, atau kita maafkan saja apa yang membuat kita marah ini, sehingga tidak ada dendam. Kalau sudah ada dendam ini bahaya, karena dia menjadi penyakit hati yang juga berakibat kepada penyakit fisik nantinya. Orang yang dendam itu pasti berimplikasi kepada perilaku maupun kepada kesehatan secara fisik. Mungkin begitu ya. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang tadi dipaparkan sudah sangat jelas
diterangkan oleh narasumber kita. Oke, karena berhubung dengan waktu, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Apakah ada satu pertanyaan? Karena waktu juga sudah menunjukkan 2:49 atau 14:49. Di Karouf, apakah ada di IG ada pertanyaan? Sepertinya sudah. Oh, sudah tidak ada ya. Tidak ada lagi pertanyaannya. Oke, kalau begitu saya akan mencoba merangkum pertemuan kita pada hari ini dengan beberapa kalimat untuk sampai dengan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Kita harus mulai dengan kata diri. Raga atau sukma dalam bahasa Sanskerta tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber kita yang begitu hebat. Ada 3 jenis untuk mengenal diri secara mendalam. Kalau dalam bahasa filosofi atau filsuf Aristoteles, self control dia bilang. Kalau dalam Al-Quran ada 3 jenis. Naf, al-marah, maaf kalau salah pengejaan ya, al-umah, naf, al-mutmainnah. Hal ini yang ketiga ini yang menjadikan kita bahwa jiwa yang tenang senantiasa terbentuk walaupun kita mempunyai ego atau nafsu, tapi dia bisa tenang dalam menghadapi ini. Dan tadi ada kiat-kiat khusus dan untuk mengatasi dan mengendalikan kontrol diri. Pertama, menahan amarah, memaafkan, bersabar, ikhlas. Dengan begitu, kita mempunyai keuntungan. Hidup menjadi lebih bahagia dan tidak menjadi sumbu pendek atau mempunyai amarah yang berlebih-lebihan. Self control atau pengendalian diri itu sering kita bicarakan, tapi akan menjadi nyata kalau kita lakukan itu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah selesai ya, Markus? Sudah. Foto-foto. Tidak terasa cepat sekali waktu berlalu ya. Terima kasih untuk para narasumber dan panitia. Saya serahkan semuanya ini ke panitia IPC Jakarta. Kamu juga termasuk panitia kok, Markus. Terima kasih Markus atas pembawaan moderatornya. Terima kasih juga untuk Kang Ai dan Mbak Ayun sebagai narasumber yang kece dan badai kali ini. Aku mewakili teman-teman IPC Jakarta mengucapkan sangat-sangat terima kasih untuk bersedia meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir dan narasumber dan moderator juga yang sudah menyimak acara dari awal hingga akhir, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang telah disampaikan narasumber. Semoga ini bisa kita amalkan dan semoga di bulan yang suci ini bisa menjadi lebih pahala kepada kita semua yang berada di sini. Untuk menutup acara di sini, apakah ada teman-teman yang bersedia untuk membacakan doa penutup acara? Saya lihat, oke, saya sendiri aja akan membacakan doa penutup acara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepada. Amin. Amin. Dengan pembacaan doa tersebut, kita sudah menutup acara, tapi sayangnya tidak afdol jika tidak ada foto-foto bersama. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang bersedia untuk open kamera, ayo kita foto bersama, yuk, untuk didokumentasikan. Yuk, teman-teman. Oke, di sini ada Alif yang belum membuka kamera. Oke, tidak apa-apa. Saya yang hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir di sini. Terima kasih khususnya kepada Mbak Ayun dan Kang Ai. Terima kasih Mbak Ayun, Kang Ai. Terima kasih Kak Marco. Terima kasih Kang Ai. Oke semua ya, sukses ya. Ya. Jangan lupa ada webinar lagi dari EPC Jatim. Oh iya, banyak sekali webinar ya. Oke, Semangat saya izin terus. lab ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih, Kang. Ya, Mbak Ayuni, makasih semua. Makasih Kang Ayi. Yuk. Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.